Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Anggraini dengan NIM 202051023, kelas manajemen 3M. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus PT Telkom Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada profil perusahaan. Telkom Indonesia adalah penyelenggara layanan telekomunikasi dan informasi tertua di Indonesia, dibangun sejak kolonial Belanda 1842. Hingga saat ini, Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang dikelola secara langsung oleh negara atau BUMN. PT Telkom menyediakan beragam layanan komunikasi lainnya, termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, secret langganan, televisi berbayar, dan layanan VoIP. Telkom menguasai dan mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar di Indonesia yang mencapai 19 juta pelanggan. Telkom di Indonesia sendiri terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Selanjutnya itu ada kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PT Telkom ialah yang pertama, memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti seluas-luasnya dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika. Adapun kegiatan usaha lainnya, yang pertama, menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Yang kedua, menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya itu ada visi dan misi PT Telkom. Visinya itu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengkoreksi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas, pilihan produk dan cakupan serta beragam jenis layanan, arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Opportunity atau peluang, yang pertama ada permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet. Weakness atau kelemahan, yang pertama adalah jumlah pekerjaan yang terlampau besar sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawai. Yang kedua, kebocoran pendapatan yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian pada hasil usaha. Threat atau ancaman, yang pertama, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Yang kedua, kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Selanjutnya ada SWOT matrix. Nah, untuk SO strategisnya, memperluas akses broadband dengan memperbaiki kualitas sinyal dan kemudian
dan kemudahan migrasi untuk akses dari generasi sebelumnya ke broadband. ST strategis yaitu memperluas market share sehingga dapat diakses semua kalangan dan mengevaluasi produk yang ada agar mempunyai manfaat yang lebih banyak dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan kemajuan teknologi informasi. WO strategis melakukan terhadap produk IndiHome khususnya untuk hal kemudahan akses agar lebih fleksibel sehingga perusahaan dapat memperluas penyebaran IndiHome ke semua kalangan. WT strategis yaitu melakukan training dan menghimbau karyawan akan pentingnya pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu ada BCG Matrix. Untuk BCG Matrix ini, PT Telkom berada pada posisi bintang atau star, yang artinya yang pertama itu Telkom memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang berkembang. Yang kedua, Telkom dapat dikatakan pemimpin dalam unit bisnis, namun masih perlu banyak dukungan untuk promosi dan pengembangan. Yang ketiga, kategori tersebut adalah pemimpin pasar namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaingnya. Integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan joint venture merupakan strategi yang sesuai untuk posisi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pengambilan keputusan PT Telkom. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan dilakukan secara top down pada produk perdana simpati. Dan yang kedua, proses pengambilan keputusan dilakukan secara bottom up pada produk perdana simpati. Terima kasih, cukup sekian pemaparan studi kasus PT Telkom yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.